Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita akan membahas tentang akidah Islamiyah. Pemirsa, dakwah Islamiyah yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah di Rapang pada awal-awal usianya itu sebagian ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena dianggap Muhammadiyah membawa ajaran baru. Ya, menurut mereka ada perbedaan dengan paham yang dilakukan oleh guru-guru pemuka agama tempo dulu, sehingga menjadi keyakinan kuat yang dipertahankan sebagai warisan leluhur, ya, tidak bisa bergeser. Jadi begitu datang Muhammadiyah menyampaikan dakwah menyangkut soal akidah, ya, langsung ditolak, ya, karena memang masalah ini sangat prinsip jika didudukkan dalam nilai-nilai ibadah. Dan memang sebenarnya ada kesalahan juga yang harus kita sadari bersama, bahwa kita lupakan pesan Nabi mengatakan, jika kamu berselisih paham dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang tidak dilakukan oleh semua Islam kita waktu itu. Pemirsa, apa itu yang dipermasalahkan? Misalnya antara lain, Muhammadiyah melarang baca doa-doa untuk acara kenduri, ya. Muhammadiyah melarang pesta makan-makan di rumah kematian. Muhammadiyah melarang meritualkan bacaan barazanji dan lain-lain, masih banyak, ya. Nah, jadi untuk pembahasan ini kita berhusnuzon dulu pada poin pertama tentang bacaan doa. Kenapa hal ini menjadi masalah? Karena kata-kata dipotong, lalu dipahami bahwa Muhammadiyah melarang baca doa. Nah, padahal justru terbalik, Muhammadiyah mewajibkan bacaan doa, apalagi untuk orang mati. Kan? Buktinya ada beberapa doa yang diajarkan Nabi tentang doa leluhur. Contohnya, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada juga doa ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur, dan seterusnya. Ada juga dalam khutbah Jumat, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya, banyak, ya. Ya, kenapa hal ini menjadi masalah dalam dakwah Muhammadiyah? Karena paham yang sudah ditanamkan seperti itu sudah melekat sejak dari dulu, ya. Dan ada satu hal yang perlu juga sangat dimaklumi, bahwa imam-imam waktu itu menjadikan tugas tersebut sebagai mata pencarian. Artinya pekerjaannya memang hanya itu. Jadi kasihan juga, kan, karena mereka punya tanggung jawab menghidupi keluarga, perlu biaya anak-anaknya dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah ini memang perlu menggunakan pola-pola dakwah khusus, ya, agar tidak terjadi kita saling mengklaim satu sama lain. Nah, itulah sebabnya di Muhammadiyah ada trik-trik dakwah namanya dakwah kultural. Apa itu dakwah kultural? Yaitu menyampaikan agama dengan cara bil hikmah. Ini jelas dalilnya di dalam Al-Quran, surah An-Nas ayat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maksudnya menyampaikan dakwah dengan lembut, tidak menyinggung perasaan orang lain, ya. Dengan kata lain, tidak terkesan memaksa, saling menjaga. Nah, itulah yang dimaksud dakwah kultural di Muhammadiyah. Pemirsa,
Hal inilah yang perlu kita luruskan, bahwa yang dilarang Muhammadiyah ialah bacaan doa yang dicampur hal-hal mistik. Dan saya kira bukan hanya Muhammadiyah melarang, tetapi ajaran Islam yang menolak. Karena begini ya, ada selentingan mengatakan bahwa Muhammadiyah itu tidak suka makan soko. Bahasa Makassarnya songkolo. Jadi saya katakan, wah siapa bilang, kita coba-coba undang warga Muhammadiyah ikut makan bersama. Biar songkolo 40 warnanya habis itu, apalagi kalau cuma 4 warna. Nah, jadi di sini perlu dipahami bahwa yang dilarang Muhammadiyah ialah ritual yang dicampur hal-hal mistik. Misalnya, mengundang guru-guru membacakan doa sambil menghidangkan makanan dengan maksud orang yang meninggal, istilahnya tawariala, turut juga dapat bagian. Nah, termasuk juga menyajikan makanan kesukaannya leluhur ketika masih hidup. Ya, saya pernah bertanya begini sama Pak Imam, Pak, bagaimana doanya orang kirim pahala itu? Dia bilang, ya bacakan saja doa sapu jagat. Apa itu sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh ya, terima kasih. Ya. Jadi begini pemirsa, ya. Ternyata saya lihat ya, sudah mulai bergeser juga ini sedikit demi sedikit. Bahwa makanan yang dihidangkan itu hanya katanya semata-mata untuk tamu. Tetapi masih ada juga hidangan khusus diletakkan di dekat Pak Imam. Ya. Kenapa di dekatnya Pak Imam? Supaya katanya sinyal doanya kuat. Karena kalau diletakkan agak jauh, jangan sampai jaringan doa tidak terjangkau. Nah begitu nanti selesai bacaan doa Imam, hidangan itu segera dipindahkan di tempat yang aman. Itulah hidangan khusus untuk leluhur mereka. Nah, apa isinya? Yaitu 1 porsi makanan di atas tempat yang sangat istimewa, berisi macam-macam makanan yang memiliki makna-makna tertentu. Ya. Saya bisa jelaskan sedikit maknanya sesuai pernyataan dari juru pelaksana yang saya anggap ahlinya. Misalnya porsi makanan yang disiapkan antara lain begini. Ada nasi ketan yang berwarna-warna. Ya, istilahnya soko patan rupa. Itu merupakan simbol kebebasan di alam arwah. Artinya bebas memilih mana warna yang kamu suka. Ya. Nah, ada ayam bakar yang berbadan lengkap. Jadi ayam itu tidak boleh dimutilasi. Jangan sampai nanti dikira leluhur sisa makanan. Ibarati penghormatan kepada leluhur. Pokoknya soal ayam banyak sekali itu persepsinya itu. Tidak boleh mempersembahkan jenis ayam potong. Alasannya ayam potong itu tidak diterima doa karena produksinya tidak melalui pasangannya. Macam-macam ya, sak barak ayam potong. Ya. Nah, ada juga pisang yang disunat, loka sunnah istilahnya itu. Itu simbol bahwa tetap ada kerjasama. Ya. Cuma perlu ditandai, terutama pisang yang sudah matang sekali itu, barang ini jangan dibanting. Nah, ada juga air putih yang langsung dari tanah, webunga istilahnya itu, artinya air asli langsung dari tanah asal usul manusia. Bagus juga ya. Nah, nomor 5 tuh, ada sobekan sisa kain kafan. Jadi sobekan kain kafannya itu ada di situ terlipat rapi. Ini fungsinya paling penting, ini sebagai paspor. Agar kiriman tidak terhalang karena sobekan dari kafan aslinya itu tadi. Ya, ini hebat ya. Nah, kemudian berikutnya tungku yang berisi dupa bakar. Bahannya terdiri gula pasir,
atau kulit langsat kering. Oh, baunya luar biasa, semerbak mewangi. Nah, itulah disimpan di kamar yang cukup aman, biasanya sampai 3 hari atau 7 hari. Pemirsa, terus terang, hal ini sangat menarik bagi saya ketika mendengar cerita ini. Ya, saya suka sekali. Nah, lebih tertarik lagi ketika saya diutus oleh pemerintah mengikuti pertukaran pemuda antara provinsi di Bali dulu selama 6 bulan, cukup lama. Jadi bersama 20 pemuda sebagai peserta, waktu itu saya diangkat sebagai wakil rimata, istilahnya wakil ketua rombongan dari Sulsel. Sebagai wakil ketua tentu saya memiliki kelebihan dari yang lain. Apa kelebihannya? Katakanlah misalnya bebas transport di Kota Bali atas kebijakan dari Bapak Gubernur. Melakukan kunjungan setiap pekan dari 4 kabupaten, melihat perkembangan teman-teman. Nah, pengalaman yang saya dapatkan tentu berbeda juga kan. Dan saya sendiri ditempatkan di desa namanya Tojan, Kabupaten Kelungkung. Ya, sebuah desa yang sangat kuat tradisinya itu. Mudah-mudahan ada orang Kelungkung yang melihat saya malam ini. Pemirsa, dari pengalaman inilah membuat saya berpikir lebih jauh bahwa apa yang pernah saya lihat di kampung saya sama persis yang dilakukan acara ritual di Bali. Salah satu contoh pada saat membakti terhadap Dewa Saraswati, ya. Karena Dewa Saraswati adalah dewa ilmu pengetahuan, maka yang banyak ikut terdiri dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Biasanya itu kalau waktu ujian terakhir. Nah, di situ nampak jelas bahwa acara doa-doa kenduri itu merupakan bekas peninggalan nenek moyang dari Sulawesi yang tentu sudah tidak ada relevan lagi dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau ada yang kita temukan acara-acara ritual seperti itu di kampung, itu berarti masih cara-cara peninggalan ajaran Hindu. Masalahnya, kita sering melakukan suatu ibadah, kemudian kita malas meneliti dari mana sumber aslinya. Padahal hal ini sangat penting sekali agar kita bisa membedakan mana soal ibadah dan mana soal budaya. Itu penting. Karena Nabi menegaskan kepada kita bahwa jika kamu menerima suatu berita, teliti dulu kebenarannya. Itu pesan, ya. Nah, itulah fungsinya pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Aisyah dan Majelis Tabligh di Muhammadiyah. Walhasil, sebagai penutup saya ingatkan kembali bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang bergerak di bidang dakwah, yang sangat memelihara sikap toleran, dialogis, progresif, terbuka, dan sistematis. Sikap inilah yang selalu dipertahankan hingga usianya sekarang sudah mencapai 1 abad lebih. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan katsir. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.